Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam Renungan Pagi, edisi Jumat 22 Oktober 2021. Sambut Tuhan dengan senyuman yang terbaik dan hati yang siap menyembah. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanyalah dalam nama Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami berbahagia menyambut hari karunia-Mu Tuhan bagi kami, di mana kami menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Kami hendak mengawali dengan menyatu secara pribadi ataupun dengan keluarga kami untuk menikmati firman kebenaran-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, dan buatlah kami mengerti akan sabda kebenaran Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah itu sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengarkan Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal itu, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar tentang telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu,
perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Amin. Berani mengatakan kebenaran. Itulah tema kita. Saudara, tentu kita masih ingat peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang bisa kita ingat ialah bagaimana perjuangan orang-orang untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun ancaman dan bahaya bisa menyerang mereka. Banyak di antara mereka yang diculik dan menghilang. Tetapi hal itu tidak membuat mereka takut. Mereka berani mengatakan kebenaran. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Hal itu dikarenakan penduduk kota Yehuda tidak lagi mendengarkan utusan-utusan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun para nabi-nabi. Dengan penuh keberanian, Nabi Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang kaget dan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu sungguh membuat mereka sangat tercengang. Orang kemudian menghakimi Yeremia dan mengatakan bahwa dia harus mati. Mereka menjadi marah kepada Yeremia karena ia menubuatkan keruntuhan kota mereka seperti di Silo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat dan mengatakan, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini, karena itu perbaikilah hidupmu. Yeremia sadar bahwa ia harus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana dengan kita sekalian? Saudara dan saya, apakah kita juga akan tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Yeremia? Ataukah kita justru takut menyampaikan kebenaran karena merasa bahwa itu berbahaya, atau merasa itu tidak layak, atau karena kita takut dibenci, atau takut kehilangan pekerjaan? Saudara, keyakinan kita bahwa Roh Kudus menolong kita. Karena itu mari kita melayani Tuhan dengan setia menyatakan kebenaran bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu teduh yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada di dalam ruang dan tempat yang berbeda, tetapi firman-Mu telah mempersatukan kami dan menyatukan kami untuk menyelami hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk penguatan iman yang kami peroleh dari firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan kami untuk tetap berani menyatakan kebenaran. Roh Kudus kiranya menguasai kami, agar kami memiliki keberanian yang berhikmat. Bapa Surgawi, kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar kami dapat memuaskan hati Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan perjuangan-perjuangan hidup kami. Kami senantiasa akan bersyukur kepadamu Bapa untuk segala kemenangan-kemenangan kami dalam sepanjang hari ini. Dan jikalau kami menemui segala kegagalan dan berbagai hal yang tidak
searah dengan harapan kami, maka perkenankanlah kami untuk senantiasa melihat sisi yang baik dari Tuhan dalam segala peristiwa ini. Tuhan, penuhkanlah kami dengan semangat harapan hanya kepadamu saja. Sehingga ketika kami menyelami perasaan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka cita, yang berjuang dalam berbagai pergumulan hidup, kami tahu bahwa pertolongan kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, penuhkanlah hati yang gembira kepada para senior kami, orang tua kami yang sudah menikmati usia indah. Tuhan, terpujilah Dikau atas segala sukacita yang kami alami. Ada di antara kami yang merayakan hari ulang tahun, ada yang sudah menyelesaikan studi, ada yang memperoleh pekerjaan. Ucapan syukur limpah terima kasih kepadamu. Namun juga masih ada yang sedang berjuang dalam kesemuanya itu. Pengharapan kami selalu ada dalam tangan-Mu. Berkati keluarga kami Tuhan, dimanapun keluarga kami baik yang tinggal bersama kami maupun yang terpisah dengan kami oleh karena pekerjaan ataupun pendidikan. Tuhan, penuhkanlah setiap hamba-Mu dengan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa itu, sehingga kami kembali dalam kehidupan ini dengan sukacita dan penuh sorak-sorai mengerjakan segala tugas pelayanan kami dan pekerjaan kami. Tuhan, inilah kami yang datang bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Ampuni segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan ini untuk menjalani aktivitas hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatan.